Shalom Permata, Shalom. selamat bergabung di acara Worship Night Permata GBKP Runggun Pengumben. Di sini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan waktu kita luangkan pikiran kita agar kita bisa menikmati acara Worship Night ini. Mari kita angkat satu pujian, Ada Kuasa. Kota benteng perlindunganku,
hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau,
Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak kami Permata, dimanapun kalian berada, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami semuanya, terlebih bagi kehidupan anak-anak-Mu Permata, dimanapun mereka berada. Engkau melihat Tuhan bagaimana situasi kehidupan mereka selama masa pandemi ini. Biarlah kiranya rahmat dan anugerah Tuhan tetap memelihara kehidupan anak-anak-Mu Permata. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai peneguhan semangat bagi anak-anak Permata supaya mereka semakin bijaksana dalam merespon situasi pandemi ini, sehingga hubungan mereka semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakan firman-Mu ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu semuanya telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam Praise and Worship ini terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 12 yang berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mejuah-juah buat anak-anak kami Permata. Salam. Melalui bacaan kita pada saat ini dihubungkan dengan dua hal penting yang diberikan pada kita nanti, bagaimana anak-anak Permata merespon panggilannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Firman Tuhan menegaskan pada kita bahwa apapun yang kita hadapi, bagaimanapun keadaan yang harus kita jalani, firman ini mengatakan, kamu senantiasa taat. Sekaligus, firman ini menegaskan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut akan gentar. Artinya bahwa sebagai orang-orang Kristen yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya, maka kita memiliki panggilan yang jelas bahwa kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bagaimana kita merespon firman Tuhan ini dalam situasi pandemi ini? Tentunya kita mengetahui dengan jelas bahwa kita sudah melewati masa pandemi ini sekitar 5,5 bulan. Dan kalau kita mengikuti ibadah-ibadah selama 5,5 bulan ini, saya yakin bahwa ya ada banyak variasi yang kita ikuti dalam ibadah-ibadah kita. Karena begitu banyak channel-channel yang menyiarkan tentang ibadah-ibadah, bahkan juga sebagai motivasi-motivasi kekristenan melalui media-media sosial. Akan tetapi dalam hal ini, ada hal yang perlu kami himbau kepada anak-anak kami Permata dimanapun kami berada, bahwa ternyata semangat untuk memuji Tuhan dalam konteks pandemi sekarang kiranya tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Permata. Saya yakin bahwa tidak hanya Permata yang merindukan untuk kembali bersekutu di gereja, bahkan orang tua kita sendiri pun, saitun lansia
yang kalaupun seandainya kita membuka gereja ini, mereka dilarang masuk. Mereka sangat ingin sekali berkumpul di gereja ini dalam rangka membangun persekutuan, menyembah Tuhan. Oleh karena itu, sebagai pendeta dan juga sebagai pelayan Tuhan, saya menyampaikan beberapa hal kepada anak-anak kami supaya iman kita tetap kokoh, tetap tangguh dan kuat dalam situasi pandemi ini. Yang pertama ialah tentunya kami sebagai Runggun Gereja tidak memungkiri bagaimana semangat anak-anak kami dalam hal mengikuti ibadah-ibadah minggu yang disiarkan oleh beberapa channel di media sosial. Tetapi saran kami kepada anak-anak kami Permata, khususnya Permata Pengumben, boleh kamu mengikuti channel-channel yang menyiarkan ibadah minggu, akan tetapi ikutilah dulu dalam channel kita Arkata Pengumben. Setelah itu silahkan kamu membuka channel-channel lainnya. Yang kedua ialah tentu sebagai Runggun Gereja, sebagai pendeta jemaat, saya sangat menghimbau supaya berhati-hatilah dalam hal memilih channel-channel yang menyiarkan tentang ibadah-ibadah minggu, supaya kita tidak dikacaukan dengan pengajaran serta teologi yang berkembang di tengah-tengah masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya saat kita mengikuti ibadah-ibadah minggu dalam menguatkan iman kita. Saya sudah belajar banyak hal selama 5,5 bulan ini, bahwa kemungkinan besar ya warga-warga jemaat yang mengikuti ibadah secara virtual itu ya kurang maksimal dalam mempersiapkan dirinya untuk menyembah Tuhan. Artinya bahwa baiklah kita mempersiapkan diri dengan baik, dengan maksimal, karena kita hendak bertemu dengan Tuhan, karena kita hendak menjumpai Tuhan, menyembah Tuhan. Karena itu tidak boleh secara sambilan dalam mengikuti ibadah, sekalipun itu ibadah secara virtual. Siapkanlah seperti anak-anak kami datang ke gereja untuk bersekutu bersama dengan jemaat yang lain, mempersiapkan diri. Kemudian yang keempat ialah mari kita memanfaatkan masa pandemi ini dengan mendekatkan diri kita pada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di depan kita. Mungkin besok, mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi. Nah, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depannya nanti, makanya baiklah kita di samping kita sungguh-sungguh mengikuti protokol kesehatan, waspada, tapi jangan lupa kita memiliki pengharapan kepada Tuhan supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Oleh karena itu, sebagai pendeta dan mewakili Runggun Gereja, apa yang bisa dilakukan oleh Permata dalam masa-masa pandemi ini? Supaya Permata tidak vakum, supaya Permata tidak diam saja, tetapi ada gerakan, ada pembaharuan yang dilakukan Permata selama masa pandemi ini. Tentunya sesuai dengan anjuran dari Modramen dan juga dari pemerintah, bahwa tentunya program-program Permata ke depannya selama masa pandemi ini, kalau selesai tahun ini, tahun depan mungkin bisa kita bersekutu kembali, tapi kalau tidak, hindari pelayanan yang sifatnya mengumpulkan massa secara fisik. Lebih baik kita menggunakan metode daring yang sangat safety bagi kita. Yang jelas, persekutuan Permata tidak boleh dihentikan oleh pandemi COVID ini. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu yang kedua ialah bahwa sesuai dengan konteks pandemi, baik di Modramen, baik di Klasis, dan juga Runggun kita Pengumben secara khusus, tentunya ada banyak kegiatan yang harus kita kurangi. Kenapa? Karena memang
tidak mungkin kan untuk kita kerjakan secara fisik. Lalu yang ketiga, permata dalam konteks sekarang ya sebenarnya sangat dibutuhkan, karena para pemuda dan para permata, merekalah, kalianlah yang paling optimal untuk menciptakan suatu perubahan. Karena permata memiliki energi yang besar dan waktu yang longgar serta visi idealisme tentang perubahan yang tinggi. Artinya saya mau mengajak permata semuanya bahwa permata dalam konteks pandemi ini adalah permata yang menjadi agen penggerak di hampir setiap perubahan besar di dunia ini. Jadi lihat inilah posisi pemuda dimanapun berada, sebagai penggerak di hampir semua perubahan. Sebagaimana Soekarno pernah berkata, beri saya 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Artinya bahwa begitu hebatnya peran pemuda ini dalam hal mengusung perubahan, sehingga ya dalam konteks penanggulangan wabah corona, tentu kita perlu merumuskan kembali apa yang perlu kita lakukan supaya di kehidupan new normal saat ini dibutuhkan permata-permata yang siap menggerakkan opini tentang kesehatan, menggerakkan tentang menyebarluaskan info-info tentang protokol kesehatan melalui kanal-kanal media sosial yang ada. Jadi kami berpikir begini, mungkin permata sudah berpikir juga sama seperti pikiran Gunung Gereja. Baiklah permata memikirkan membuat semacam video-video yang isinya memberi pesan bahwa bagaimana supaya warga jemaat atau warga masyarakat tetap memperlakukan protokol kesehatan dengan disiplin, dengan tertib. Ya mungkin durasi 5 menit, 7 menit. Atau kalau tidak bisa dibuat dengan video, ya buatlah semacam ilustrasi, gambar-gambar secara hidup atau bagaimana. Yang isinya seperti itu. Kenapa? Karena sampaikan begini, karena begini. Kalau dulu pada awal bulan Maret dan April, saya melihat bahwa ketika jumlah orang yang terpapar COVID itu masih 10, 20, 30, kita semuanya stay at home di rumah. Ini sekarang DKI saja lebih 1.000 yang terpapar setiap hari, tapi kita masih malah justru semakin bebas bergerak. Artinya bahwa ada sesuatu yang salah menurut saya. Artinya kenapa perubahan ini di level masyarakat justru sudah mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Jangan-jangan warga gereja pun, warga pengumben pun sudah mengabaikan hal ini. Nah karena itu sebagai perwakilan Rungun Gereja, baiklah, mari ciptakan, temukan ini, buat video-video itu atau gambar-gambar, ya mungkin sekali seminggu kami tampilkan di kanal Permata atau ditampilkan di grup GBK Pengumben yang menghimbau warga Pengumben supaya jangan lupa mencuci tangan secara rajin, jangan lupa pakai masker dan sebagainya, supaya memang kita sungguh-sungguh terhindar dari wabah COVID ini. Dengan demikian, besar harapan kami bahwa melayani Permata dalam konteks pandemi tidak mudah, tetapi ada yang bisa kami lakukan dengan cara-cara daring atau semuanya yang tidak mengurangi kehadiran Rendu dalam hal melayani warga jemaat atau juga melayani anggota Permata. Jadi selamat buat Permata GBKP yang tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-72. Semoga semua pengurus Permata di mana berada, anggota-anggota Permata semakin kompak, semakin sehati dalam membangun kebersamaan di Permata, dan terlebih berikan waktumu untuk gereja lebih besar lagi porsinya ke depan. Tuhan memberikan semangat kepada Permata supaya dimanapun Anda berada, bagaimanapun kondisi Anda, firman Tuhan mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Di mana dalam masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak program-program permata yang tidak bisa dilaksanakan secara fisik. Tetapi hal itu tidak menghambat kami ya Tuhan untuk berkreativitas, menggunakan media daring sebagai alat bagi kami untuk menyampaikan pesan-pesan aksi sosial, aksi moral dalam rangka supaya semua warga masyarakat ataupun jemaat pengumben semakin lebih tertib lagi, lebih disiplin lagi mematuhi protokol kesehatan supaya kami semuanya terhindar dari wabah COVID-19 ini. Berkati dan kuasai pengurus permata GBKP Rungun Pengumben dalam hal mengemban tugas pelayanan, mampukan dia untuk lebih berkreatif lagi Tuhan, untuk menemukan pelayanan-pelayanan yang bersifat baru sehingga perubahan-perubahan muncul dilakukan dalam situasi pandemi ini. Dan warga masyarakat ataupun warga Pengumben merasakan kehadiran anak-anak KM Permata di tengah-tengah situasi ini. Mereka sungguh-sungguh menjadi generasi-generasi bangsa saat ini yang mau memberikan dirinya, mengabdikan dirinya, tidak hanya untuk Tuhan tapi juga peduli dengan konteks pandemi ini. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati permata semuanya dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam kuliahnya, dalam belajarnya. Engkau Tuhan yang menyempurnakannya. Tambahkan sukacita, kebahagiaan bagi mereka, sehingga pada waktunya mereka berhasil meraih masa depan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini akhir dari acara Worship Night malam ini. Sampai berjumpa di lain hari. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya darimu. Semuanya